Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Jumpa lagi dengan saya Deni Mustikasari, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 1 Wiringin Anom, Situbondo, Jawa Timur. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik merupakan guru yang dapat menerapkan budaya positif di sekolahnya. Konsep budaya positif antara lain disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan disiplin pada diri yang memiliki motivasi intrinsik dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan, penghargaan, maupun hukuman. Contohnya, datang tepat waktu, mengerjakan tugas, menggunakan seragam dengan lengkap. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Manakah yang paling baik? Posisi kontrol yang paling baik yaitu manajer, karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, kemudian harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menayangkan keyakinan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi KHD. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka telah melaksanakan filosofi KHD, yaitu berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Budaya positif dengan nilai guru penggerak.
Budaya positif dapat terwujud jika guru penggerak menerapkan 5 nilai guru penggerak, antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga berperan membangun budaya positif di lingkungannya. Keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami modul 1.4 dengan baik dan akan saya diseminasikan pada rekan sejawat agar budaya positif akan terwujud. Hal menarik yang terjadi yaitu terdapat keterkaitan antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi, awalnya saya menggunakan posisi kontrol penghukum ternyata kurang tepat digunakan. Sekarang saya menggunakan posisi kontrol manager dalam menyelesaikan masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang menulis tugas semua pelajaran dalam satu buku menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid dan menjadikan murid menyadari kesalahannya lalu memperbaikinya. Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik yaitu munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah setelah pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Hal yang perlu diperbaiki yaitu saya harus memposisikan diri saya pada posisi kontrol manager dalam menyelesaikan permasalahan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang paling sering saya pakai yaitu penghukum. Perasaan saya, anak yang salah harus dihukum. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai yaitu manajer. Dan hal ini membuat perubahan cukup besar bagi motivasi internal pada murid dan saya merasa senang. Perbedaannya jika penghukum ditakuti dan murid merasa sakit hati, sedangkan manajer lebih disegani dan murid dengan sendirinya mau memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya menerapkan segitiga restitusi hanya pada salah satu tahap saja, yaitu validasi tindakan yang salah, dengan menanyakan pada murid, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal penting yang perlu dipelajari dalam penerapan budaya positif yaitu kolaborasi antara sekolah dengan wali murid agar budaya positif tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja, melainkan juga dipraktekkan di rumah agar hal tersebut menjadi suatu kebiasaan dan melekat pada diri anak sehingga murid mampu bersosialisasi dalam masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga menginspirasi.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat.